Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat sekalian? Ibu berharap kalian senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini Bu Risna akan mengajak kalian belajar bersama, yaitu mengenai tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Mengenai apa? Globalisasi dan manfaatnya. Tahukah kalian tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah 1. Kalian akan menyimak gambar mengenai cara-cara menghemat energi listrik. Kemudian setelah kalian menyimak gambar tersebut, kalian mampu menganalisis cara-cara untuk menghemat energi listrik. Kedua, kalian akan menyaksikan sebuah tayangan video cara-cara membuat sebuah poster yang berkaitan dengan cara menghemat energi listrik. Ketiga, nanti di tayangan yang akan Ibu berikan, kalian akan menyimak sebuah teks eksplanasi di mana teks tersebut nanti kalian mampu untuk menentukan mana yang merupakan informasi penting dari teks bacaan yang akan Ibu berikan. Kedua, nanti kalian juga akan berdiskusi kelompok, yaitu membuat sebuah diagram untuk menentukan informasi penting, terus menentukan deret penjelas, serta kesimpulan yang ada pada teks eksplanasi. Nah, bagaimana anak-anak hebat? Kalian sudah paham? Baik, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan. Pertama adalah kegiatannya akan Ibu laksanakan, yaitu menentukan sebuah proyek yang akan dikerjakan secara kelompok. Tentunya kelompoknya sudah Ibu bagi. Disimak ya. Berikut nama-nama kelompok yang sudah Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Nama-nama kelompok ini Ibu buat berdasarkan tema kita, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Di sini terdapat kelompok teknologi, kelompok transportasi, dan kelompok ilmu pengetahuan. Nah, kalian bisa simak siapa-siapa saja nama anggota kelompoknya. Kedua, nama kelompoknya adalah budaya dan ekonomi. Jangan lupa dicatat ya nama-nama anggota kelompoknya. Anak-anak hebat sekalian, kalian bisa menyimak tayangan berikut. Di sini, Ibu akan memberikan kalian berupa lembar kerja peserta didik, di mana kalian akan kerjakan ini secara bersama-sama dengan anggota kelompok kalian. Nah, perhatikan tayangan berikut. Petunjuknya, yang pertama, susunlah perencanaan langkah-langkah pembuatan proyek untuk yang menentukan nama proyek, alat dan bahan. Kedua, buatlah proyek yang berisi ajakan untuk menghemat energi listrik. Ketiga, perhatikan kriteria penilaian yang harus ada di dalam poster kalian. Apa saja harus terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan hidup hemat listrik. Yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Lalu, terdapat juga contoh sikap hidup hemat listrik. Terakhir, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya ada lagi, poster juga harus jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Terakhir, kalian mempresentasikan hasil proyeknya ya. Nah, ini dia tabel kegiatan yang pertama. Di sini kalian nanti bisa berdiskusi mengenai nama proyek yang akan kalian buat, serta menentukan alat dan bahan. Setelah kalian sudah berdiskusi, kalian juga harus mampu membuat gambar poster tersebut, ya. Boleh di LKPD, boleh di buku gambar kalian. Selanjutnya, kalian melanjutkan berdiskusi kembali, yaitu dari sebuah teks eksplanasi yang akan kalian simak,
dan akan Ibu berikan. Di situ nanti kalian berdiskusi untuk menentukan satu topik masalah. Kedua, kalian harus mampu menentukan deret penjelas. Ketiga, harus bisa membuat kesimpulan pada paragraf tersebut. Keempat, juga bisa menentukan informasi penting apa saja yang ada dalam teks eksplanasi. Bagaimana? Sudah paham? Bisa dikerjakan ya? Baik. Berikut ini adalah cara-cara hemat energi listrik yang bisa kalian amati. Mari kita amati satu persatu. Yang pertama, ada sebuah laptop di mana kabelnya ini tidak terpasang pada stop kontak. Artinya, cara menghematnya bagaimana? Setelah kita menggunakan, jangan lupa kabel tersebut harus kita cabut dari stop kontak agar aliran listriknya tidak terus mengalir. Mau itu laptop, handphone, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, apabila pada siang hari udara terasa sejuk, nah, kalian tidak perlu menyalakan air conditioner atau AC, di mana kalian bisa melakukan cara menghemat listriknya, yaitu membuka ventilasi. Begitu ya. Ya. Selanjutnya gambar yang di bawah bagaimana nih? Nah, saat kalian mau menonton televisi, kalian juga harus mampu menghematnya. Caranya seperti apa? Kalian yang pertama bisa membatasi waktu untuk menonton televisi ya. Jadi tidak perlu seharian untuk menonton televisi, ada ketentuan jamnya. Kedua, apabila kalian sudah menonton televisi, wajib dimatikan. Gambar yang terakhir, nah ini seperti yang tadi ya, jangan lupa mencabut stop kontak apabila kita telah menggunakan kipas angin gitu. Baik, anak-anak hebat sekalian, tentunya masih banyak lagi contoh-contoh mengenai cara-cara menghemat listrik. Kita saksikan untuk slide selanjutnya ya. Berikut cara-cara menghemat energi listrik. Kita lihat cara menghemat energi listrik yaitu cara menggunakan energi listrik secara bijak adalah dengan melakukan menghemat listrik. Berikut cara-cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, memasang daya listrik di rumah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menggunakan peralatan elektronik itu yang mempunyai daya yang kecil atau yang rendah. Ketiga, menggunakan lampu atau menggantikan lampu dengan lampu yang hemat energi atau LED. Selanjutnya, menggunakan barang-barang atau benda-benda elektronik secara bergantian. Terakhir, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah apabila pada pagi dan siang hari. Baik, setelah kalian mengetahui cara-cara menghemat listrik, nah sekarang kamu bisa ikut berperan serta dalam menghemat energi listrik dengan membuat poster. Tahukah kalian poster itu apa ya? Nah, di sini ada nih. Poster adalah sebuah media publikasi berisikan beberapa konten yang terdiri dari gambar, tulisan, atau keduanya dengan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Selanjutnya, syarat-syarat poster yang pertama, bahasa poster singkat, padat, dan komunikatif. Kedua, bahasa poster bersifat persuasif atau ajakan. Ketiga, poster dilengkapi gambar, warna, foto, atau ilustrasi. Keempat, ditempel di tempat-tempat umum dengan tujuan memberikan informasi kepada orang lain. Bagaimana anak-anak hebat? Tentunya kalian bisa memahami ya. Luar biasa, hebat. Kita lanjutkan. Baiklah,
Di sini ada contoh poster yang bisa kalian buat nanti saat kalian melaksanakan diskusi kelompok. Kalian bisa simak ya dari gambar sini. Ada penggunaan lampu yang dimatikan, lalu ada kalimat ajakan, ayo kita hemat energi, lalu matikan lampu jika tidak digunakan. Nanti kalian bisa membuatnya ya. Nah, berikut video untuk membuat poster. Baiklah anak-anak Coba hebat, kita amati sekarang tayangan Ibu berikut akan ini ya. menginformasikan mengenai peralatan dan bahan yang harus kalian siapkan untuk membuat sebuah poster. Yang pertama tentunya adalah kertas atau buku gambar yang kalian miliki di rumah, boleh dengan kertas HPS. Tidak lupa dengan peralatan yang lain yaitu penggaris, pensil, spidol, beserta hapusan. Nah, bahannya Ibu menggunakan lem atau lakban, manfaatnya untuk membuat pola. Tak lupa dengan mempersiapkan krayon, pensil warna, atau spidol yang kalian punyai. Kalian sudah siap untuk membuat gambar? Mari kita mulai membuat gambarnya. Kali ini, Bu Guru akan menggunakan kertas gambar ini memanjang atau vertikal ke atas ya. Kemudian Ibu menempelkan lakban atau lem, manfaatnya untuk membuat pola, lampu tentunya ya.
Baik, kita lanjutkan kembali. Di sini kita bisa menyaksikan mengenai menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi, di mana informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Dengarkan teks dengan seksama. Tuliskan informasi penting yang kamu temukan. Tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kata-kata baku. Terlanjutkan ya. Coba kalian dengarkan baik-baik dan amati. Hemat listrik, menggunakan listrik prabayar. Paragraf pertama, beberapa waktu lalu, PT PLN Persero di Jawa Timur meluncurkan program listrik prabayar percontohan. Program ini sekaligus menjadi simbol dari pelaksanaan program listrik prabayar seluruh PLN unit pelayanan pelanggan dan jaringan atau UPJ di Jawa Timur atau seluruh Indonesia. Program listrik prabayar merupakan suatu program yang ditawarkan PLN kepada pelanggannya agar dapat dinikmati oleh pelanggan agar dapat mengendalikan pemakaian listrik sesuai keperluannya masing-masing. Listrik prabayar juga dapat dinikmati pelanggan baru maupun pelanggan yang migrasi dari pasca bayar. Cukup dengan menghubungi kantor pelayanan PLN terdekat dan melengkapi surat-surat permohonan. Dilanjutkan paragraf kedua. Listrik prabayar memberikan manfaat bagi pelanggan agar dapat memantau pemakaian listrik setiap saat. Selain itu, pengguna juga lebih disiplin dalam menggunakan listrik sesuai dengan anggaran belanja masing-masing. Pelanggan prabayar tidak lagi terikat dengan alat pencatat meter maupun jadwal pembayaran. Mereka dapat membeli token atau isi ulang listrik di banyak tempat sejak adanya listrik prabayar. Tidak ada lagi istilah menunggak, sanksi pemutusan, biaya keterlambatan, dan dikenakan uang jaminan langganan atau UJL. Baik anak-anakku, dari teks eksplanasi ini dapat kalian pahami mengenai hemat listrik dengan menggunakan listrik prabayar. Kalian harus mampu menemukan informasi penting. Nah, untuk menemukan informasi penting, kalian bisa berdiskusi dengan menggunakan kata tanya, adik Simba apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Nah, kemudian jangan lupa kalian simak juga paragraf pertama yang berkaitan dengan deret penjelas, yaitu mengenai program listrik prabayar yang diterbitkan oleh PT PLN. Kemudian paragraf kedua di sini juga ada merupakan deret kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nah, nanti kalian bisa berdiskusi ya. Kita lanjutkan. Di awal tadi sudah Ibu sampaikan atau Ibu tayangkan mengenai lembar kerja peserta didik yang bisa kalian kerjakan. Nah, ini Ibu ulang kembali. Ya, ini hanya pengulangan kembali saja ya, karena tadi di awal sudah kalian bisa simak. Berikut lembar kerja yang bisa kalian kerjakan secara bersama-sama dengan kelompok. Demikian tayangan yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar. Tetap sehat. Tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.